Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan dalam mata kuliah DK Bisnis. Setelah minggu lalu sudah dibahas materi yang terkait dengan Good Corporate Governance ya atau GCG. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep dasar dari etika dalam bisnis. Oke. Terlebih dahulu kita akan membahas beberapa kasus yang terkait dalam etika bisnis ya. Nah, ini mungkin juga yang pertama, kasus pertama mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui karena ini juga sempat heboh ya. Dan juga sampai sekarang masyarakat di Kabupaten Sidoarjo ini masih merasakan dampak dari adanya bencana lumpur dan gas panas yang disebabkan oleh eksploitasi gas dari PT Lapindo Brands ya. Di mana dalam kasus Lapindo ini adanya bencana eksploitasi gas tersebut, melubernya lumpur dan gas itu menyebabkan penduduk sekitar itu kehilangan tempat tinggalnya, kemudian kehilangan pekerjaan yang dimiliki. Mungkin di sana juga ada yang merupakan pekerjaan atau mata pencahariannya sebagai petani, peternak ya, di mana mereka harus kehilangan lahan ya, kehilangan peternakannya ya, dan juga beberapa sekolah saat itu juga ada yang terendam seperti itu ya, mengakibatkan masa depannya juga terancam. Nah, kemudian dalam kasus Lapindo tersebut, perusahaan yang dimana di sini adalah PT Lapindo Brantas ini terkesan lebih mengutamakan penyelamatan aset-asetnya daripada mengatasi soal lingkungan dan juga soal sosial atau dampak sosial yang ditimbulkannya. Ya terlihat ya sampai sekarang kan masalahnya itu masih belum bisa terselesaikan. Bahkan tanggul yang dibuat oleh PT Lapindo Brantas ini juga apalagi sekarang pada saat musim hujan ya, masyarakat sekitar itu masih merasakan khawatir apabila tanggul yang dibuat mereka itu akan jebol ya. Jadi masyarakat sekitar itu setiap malamnya itu tidak bisa tidur nyenyak akibat dari eee, eksploitasi gas dari PT Lapindo Brantas ini. Nah, ini merupakan salah satu kasus di mana eee, tidak tidak patut dicontoh ya oleh perusahaan terkait dengan etika dalam berbisnisnya, karena mereka hanya mementingkan kepentingan perusahaannya saja tanpa mereka memperhatikan dampak masyarakat sekitar ya, lingkungan dan juga dampak sosialnya. Nah, kemudian kasus yang kedua itu saat itu ada obat anti nyamuk yang bermerek hit, mungkin teman-teman juga sudah paham, maksudnya sudah tahu ya merek nyamuk, obat nyamuk tersebut yang diketahui memakai bahan pestisida berbahaya yang dilarang penggunaannya pada saat itu tahun 2004. Nah, pada kasus obat nyamuk hit ini, walaupun perusahaan pembuat itu sudah meminta maaf dan juga sudah berjanji akan menarik produknya, akan tetapi Eee, terkesan permintaan maaf itu ada beberapa hal yang janggal seperti itu ya. Karena penarikan produk yang kandungannya itu bisa menyebabkan kanker terkesan tidak sungguh-sungguh dilakukan karena, produk berbahaya itu pun masih beredar di pasarannya hingga saat ini, seperti itu. Nah, itu beberapa, kasus, contoh ya 2 kasus dalam etika berbisnis yang perlu teman-teman ketahui. Mungkin masih banyak lagi beberapa kasus-kasus etika dalam berbisnis ya. Nah, apa sih pengaruh bisnis terhadap etika? Nah, dari kasus-kasus yang tadi sudah sudah saya sebutkan, dari sini kita mendapatkan, eee, apa ya, insight di mana
bagaimana perusahaan itu bersedia melakukan apa saja demi keuntungan atau demi laba. Ya, tadi balik lagi, fungsi atau tujuan utama dari diciptakannya perusahaan itu adalah ya demi untuk menciptakan keuntungan sehingga dengan cara apapun mereka bersedia melakukan apa saja untuk mendapat keuntungannya. Nah, dalam berbisnis, satu-satunya etika yang diperlukan itu adalah hanya perusahaan itu bersikap baik, perusahaan itu bersikap sopan kepada pemegang sahamnya. Karena pemegang saham ini kan memegang andil yang penting ya dalam berjalannya perusahaan. Di mana kepentingan utama bisnis itu adalah menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi shareholders. Maka fokus itulah yang membuat beberapa perusahaan, mungkin tidak semua perusahaan ya, yang mempunyai pikiran yang pendek sehingga dengan segala cara, dengan segala macam upaya dilakukannya untuk hal-hal yang bisa meningkatkan keuntungan. Selain itu, adanya juga kompetisi yang semakin ketat, persaingan ya, dan juga konsumen yang mungkin sekarang juga lebih aware sehingga mereka terkesan lebih rewel ya, sering menjadi faktor pemicu perusahaan ini mengabaikan etika mereka dalam berbisnis. Nah, itulah pengaruh bisnis terhadap etika. Nah, bagaimana hubungan sinergis antara etika dan laba? Nah, ini ya. Dalam era kompetisi yang ketat ini, persaingan yang sangat ketat ini karena sudah lebih banyak mungkin perusahaan yang sejenis, perusahaan yang serupa, gitu ya. Sehingga reputasi baik merupakan sebuah competitive advantage yang sulit ditiru, ya, atau keunggulan bersaing. Salah satu kasusnya yang sering dijadikan acuan itu adalah bagaimana perusahaan Johnson& Johnson atau J&J ini menangani kasus keracunan Tylenol pada tahun 1982, di mana dalam kasus tersebut itu dinyatakan ada 7 orang yang meninggal secara misterius setelah mengkonsumsi Tylenol di Chicago. Nah, bagaimana cara perusahaan Johnson& Johnson ini dalam menangani kasus keracunan Tylenol tersebut? Nah, meski penyelidikan ini masih dilakukan guna mengetahui pihak yang bertanggung jawab, perusahaan Johnson& Johnson ini segera menarik nih 31 juta botol Tylenol di pasaran dan mengumumkan supaya konsumen ini berhenti mengkonsumsi produk tersebut sampai hasil dari penyelidikannya rilis seperti itu ya. Sehingga hasilnya membuktikan bahwa keracunan itu disebabkan oleh adanya pihak lain yang memang secara sengaja ini memasukkan cyanida ke dalam botol-botol Tylenol. Biaya yang sudah dikeluarkan oleh J&J dalam kasus itu adalah lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat. Nah, ini ya yang patut dicontoh. Jadi, walaupun sebenarnya penyelidikan masih berlangsung dan hasil dari penyelidikannya belum rilis, belum disebarkan di masyarakat luas, tapi atas inisiatif perusahaan tersendiri, perusahaan sudah menarik puluhan juta botol Tylenol yang sudah beredar di pasaran dan juga menghimbau masyarakat untuk tidak mengkonsumsi produk tersebut. Nah, secara jangka panjang, filosofi dari perusahaan Johnson& Johnson ini meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, di mana dengan filosofi tersebut menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Ya, jadi lebih menguntungkan keselamatan konsumennya dibandingkan kepentingan perusahaannya.
Nah, begitu kasus tersebut diselesaikan, Renault kembali, dipasarkan dengan penutup yang lebih aman dan juga produk tersebut segera kembali menjadi leader atau menjadi market leader di Amerika Serikat, gitu ya. Jadi itulah, eee, yang patut, dicontoh oleh perusahaan lain dalam beretika, dalam berbisnis. Jadi mereka mengutamakan keselamatan konsumennya dibandingkan keuntungan dari perusahaannya. Nah, secara sederhana, etika berbisnis itu juga dapat diartikan sebagai suatu aturan yang tidak mengikat, tapi bukan karena bukan hukum ya, yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi perlu, kita ingat bahwa dalam berbisnis, dalam praktek berbisnis sehari-harinya, etika bisnis itu dapat menjadi, batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Ya, selain itu etika bisnis juga sangat penting di dalam dunia usaha, tidak lepas dari, faktor-faktor lainnya yang juga sangat penting ya dalam dunia usaha. Nah, keberadaan usaha pada hakikatnya ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, bisnis juga tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang, maupun juga mempunyai hubungan dengan badan hukum sebagai pemasok, pembeli, ya, distributor atau penyalur, konsumen atau pemakai, dan lain sebagainya. Kemudian, apa saja sih masalah etika dalam berbisnis? Nah, ini contohnya ada 5 masalah umum dalam etika bisnis. Yang pertama adalah suap ya, atau bribery, yang kedua paksaan atau coercion, yang ketiga penipuan, deception, yang keempat pencurian atau theft, dan yang kelima adalah diskriminasi tidak jelas atau unfair discrimination. Masalah etika bisnis yang pertama adalah suap atau bribery. Apa sih yang dimaksud dengan suap? Nah, suap itu merupakan tindakan menawarkan, memberi, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan seseorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik. Nah, suap di sini adalah bagaimana memanipulasi seseorang dengan membeli pengaruh ya. Jadi pembelian tanda kutip itu dapat dilakukan baik dengan membayarkan sejumlah uang ataupun sejumlah barang, maupun juga dengan adanya pembayaran kembali atau refund ya setelah adanya transaksi terlaksana. Jadi bentuk suap ini bervariasi teman ya. Kadangkala bahkan bentuk penyuapan ini tidak mudah kita kenali karena ya itu tadi, banyak oknum-oknum yang sudah lebih pintar ya, dan juga banyak akalnya, seperti itu. Nah, pemberian cash atau penggunaan followers juga dapat dengan mudah dimasukkan sebagai cara suap, tapi pemberian hadiah atau gift itu sebenarnya tidak selalu dapat disebut sebagai suap. Jadi tergantung dari bagaimana respons yang diharapkan oleh pemberi hadiah. Nah, jadi kalau memang pemberian gift itu sebenarnya tidak juga bisa dikatakan sebagai suap, jadi tergantung lagi dengan maksud ya dan juga respons dari pemberi dan juga penerimanya. Nah, itu untuk masalah yang pertama. Yang kedua adalah paksaan. Nah, paksaan ini adalah adanya tekanan, adanya batasan, dorongan dengan paksa ya, atau dengan menggunakan jabatan atau ancaman. Nah, paksaan dapat berupa ancaman untuk apa? Untuk mempersulit kenaikan jabatan, misalkan untuk pemecatan atau penolakan industri terhadap
seorang individu. Nah, ini hanya sebagian contoh kecil aja dalam bentuk paksaan, ya. Yang ketiga, penipuan. Nah, adalah tindakan memperdaya, menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan. Nah, jadi misalkan barang, sekarang juga banyak contoh ya, seperti sekarang kan marak atau memang, teman-teman juga banyak yang belanja menggunakan marketplace ya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Kalapak mungkin dan lain sebagainya. Nah, ini juga sudah banyak, oknum-oknum penipu teman-teman ya, yang, menjual barang tidak sesuai dengan apa yang dia promosikan, seperti itu. Jadi mereka membodoh-bodohkan konsumennya, gitu ya. Jadi mungkin mereka menggunakan gambar dari, Google seperti itu, mungkin klaimnya mereka itu original, padahal sebenarnya itu barang palsu. Nah, itu banyak, modus-modus penipuan, apalagi sekarang, digital marketing itu kan sudah meluas ya teman-teman, tidak hanya dari marketplace, bisa juga dari sosial media, ya seperti WhatsApp, Instagram, seperti itu. Sebagai saya juga contoh, korban dari penipuan, barang dari Instagram gitu ya. Jadi itu, banyak hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam, membeli barang atau suatu produk di media sosial ataupun di marketplace-marketplace, gitu. Jangan sampai teman-teman, tertipu dengan, barang yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya. Kemudian, masalah selanjutnya adalah pencurian. Nah, pencurian di sini adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan dari hak kita. Ya contohnya mungkin mengambil hak milik orang lain atau properti milik orang lain tanpa persetujuan dari pemiliknya, di mana properti tersebut itu dapat berupa properti fisik ataupun properti konseptual. Nah, ini bentuk pencuriannya juga banyak, ya bisa pencurian barang, produk, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah diskriminasi tidak jelas ya, atau unfair discrimination. Unfair discrimination ini adalah perlakuan yang tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu ya, yang disebabkan oleh ras, disebabkan oleh jenis kelamin, keluarga negaraan, ataupun agama. Nah, suatu kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan sangat setara tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara mereka yang disukai dan yang juga tidak. Jadi ini ya, adanya diskriminasi yang tidak jelas dasarnya, itu ya. Bisa saja berdasarkan ras, jenis kelamin, warganegaraan, ataupun agama. Nah, ini adalah hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi dalam berbisnis ya, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya adalah seberapa pentingnya sih etika dalam dunia bisnis. Nah, kalau tadi kita sudah membahas apa saja masalah-masalah yang mungkin saja dapat terjadi dalam etika berbisnis. Nah, selanjutnya adalah seberapa pentingnya suatu etika dalam dunia bisnis. Ya, seperti ini ya, adanya perubahan perdagangan dunia, ya, di mana menuntut segera dibenahinya etika bisnis supaya tatanan ekonomi dunia ini semakin membaik. Lantas, apa saja langkah yang harus ditempuh? Nah, sebagai bagian dari masyarakat ya, tentu suatu perusahaan atau bisnis ya itu harus taat dan patuh terhadap aturan atau norma yang ada di dalam masyarakat.
sehingga tata hubungan bisnis dan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam, berbisnis, dalam kegiatan bisnisnya, baik etika antara sama pelaku bisnis, maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Dengan memetakan pola hubungan dalam bisnis seperti ini, dapat kita lihat bahwa prinsip-prinsip etika bisnis ini terwujud dalam pola hubungan yang bersifat interaktif. Jadi hubungannya tidak hanya dalam satu negara saja, tapi juga bisa meliputi berbagai negara yang memang sudah terintegrasi dalam hubungan perdagangan dunia, misalkan, yang memang saat ini suasananya sudah berubah. Nah, di mana perubahan nuansa perkembangan dunia itu menuntut segera dibenahinya etika dalam berbisnis. Nah, dalam menciptakan etika bisnis, Dali Munte ini dalam bukunya menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memperhatikan pengendalian diri, ya. Artinya, pelaku bisnis itu perlu mampu mengendalikan diri mereka untuk misalkan tidak memperoleh suap tadi ya, atau tidak memperoleh, apapun lah dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Jadi untuk mencegah terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme, ya atau KKN misalkan. Nah, di samping itu, pelaku bisnis juga tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang atau memakan pihak lain dengan menggunakan keuntungan tersebut. Nah, walaupun keuntungan yang diperoleh merupakan hak bagi pelaku bisnis, tapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitar. Inilah etika bisnis yang etik, gitu ya. Jadi dalam menjalankan bisnisnya, pelaku bisnis itu harus memperhatikan etik, di mana salah satunya adalah harus bermain sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan yang berlaku, gitu ya. Jadi tidak diperkenankan untuk bermain curang hanya untuk mendapatkan keuntungan saja, tanpa mereka memperhatikan, lingkungan sekitar atau dampak bagi masyarakat sekitar. Nah, maka dari itu perlu adanya pengendalian diri dari, pelaku bisnis tersebut. Yang kedua adalah bagaimana mengembangkan tanggung jawab sosialnya, ya, atau social responsibility. Nah, jadi pelaku bisnis di sini itu dituntut untuk peduli, untuk care, saling menghargai, saling peduli dengan keadaan masyarakat. Bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga non material, ya. Bahkan sebenarnya bentuk non material ini yang lebih sulit atau lebih kompleks lagi ya. Jadi tidak hanya memberikan bentuk uang contohnya, ya. Tapi social responsibility di sini juga bisa dimaksudkan dengan memberikan kenyamanan masyarakat, dengan memberikan keamanan, seperti itu. Sehingga masyarakat sekitar tidak merasa terganggu dengan adanya bisnis yang dibangun di, lingkungan sekitarnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mempertahankan jati diri. Nah, dalam mempertahankan jati diri ini, itu adalah sebenarnya hal yang tidak mudah ya, karena, dengan adanya teknologi yang semakin canggih, perkembangan informasi yang semakin cepat, itu merupakan salah satu usaha untuk mempertahankan atau untuk menciptakan etika dalam berbisnis. Tetapi bukan berarti etika bisnis ini tidak memperhatikan atau anti dalam perkembangan informasi dan teknologi ya. Tapi informasi dan teknologi itu harus
memang dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan juga tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya transformasi informasi dan juga teknologi. Itulah yang dimaksud dari mempertahankan jati diri dari semakin berkembangnya teknologi dan cepatnya, perkembangan informasi, gitu. Lalu yang keempat adalah menciptakan persaingan yang sehat, ya. Ciptakan persaingan sehat. Jadi persaingan dalam dunia bisnis itu perlu, sangat perlu ya, karena juga dengan adanya persaingan ini akan, lebih meningkatkan, daya saing, lebih meningkatkan juga competitive advantage dari setiap pelaku bisnis, dari setiap perusahaan, sehingga menciptakan inovasi juga ya, produk inovasi yang dihasilkan. Nah, ini adalah juga menciptakan hal yang positif bagi, dunia bisnis ya. Jadi persaingan juga perlu di sini juga contohnya untuk meningkatkan efisiensi dan juga untuk meningkatkan kualitas. Nah, tapi, tentu saja persaingan yang dimaksud di sini adalah persaingan yang sehat. Jadi persaingan yang positif ya, bukan persaingan yang malah mematikan yang lemah atau menindas, atau menggeserkan, pesaingnya seperti itu. Tapi sebaliknya, kita harus menjalin hubungan yang baik antara pelaku bisnis yang besar atau dengan golongan yang menengah ke bawah. Sehingga, dengan berkembangannya perusahaan besar ini justru mampu memberikan efek yang spread efek terhadap perkembangan sekitarnya. Jadi memberikan efek yang lebih baik lagi terhadap perkembangan sekitar, bisnisnya. Untuk itu, dalam menciptakan persaingan di sini adalah perlu adanya kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut. Nah, di sini ya, jadi, dalam menciptakan persaingan yang sehat juga akan menciptakan meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan kualitas dan juga akan memberikan efek-efek yang lebih baik lagi mungkin, kepada pesaing-pesaingnya tadi ya. Jadi mereka akan lebih berlomba-lomba menciptakan inovasi, menciptakan produk yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Lalu yang kelima, yaitu, menerapkan konsep dari pembangunan berkelanjutan. Ya, atau sustainable development. Nah, itulah deh dalam dunia bisnis seharusnya kita tidak harus mungkin, pengusaha ya, tidak hanya memikirkan hari ini saja atau besok saja, tapi juga harus memikirkan bagaimana perusahaan tersebut akan terus sustain, harus terus berjalan sampai waktu yang Eee, panjang dalam keadaan di masa yang akan datang. Jadi tidak hanya memikirkan saat ini saja, tapi juga perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa mendatang. Lalu yang keenam adalah menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha, ya. Nah, untuk menciptakan kondisi bisnis yang kondusif, harus ada sikap saling trust atau saling percaya antara golongan pengusaha dengan golongan pengusaha yang dirasa sudah kuat dengan golongan pengusaha yang dirasa masih lemah. Sehingga pengusaha yang lemah ini mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan juga sudah mapan. Ya, jadi mereka bisa berkembang, bersama intinya ya. Jadi mungkin yang, sudah kuat itu bisa membantu yang lemah sehingga yang kuat makin kuat dan yang lemah itu akan semakin bertahap berkembang berkembang lebih baik. Nah, selama ini kepercayaan itu hanya ada antara pihak golongan yang kuat. Nah, sekarang ya sudah waktunya itu kita akan memberikan kesempatan kepada pihak
yang menengah untuk berkembang dan berkiprah dalam dunia bisnis, gitu ya. Sehingga harus adanya sikap saling percaya atau saling trust ya antar golongan pengusaha. Nah, yang ketujuh adalah konsekuen dan juga konsisten dengan aturan main bersama. Ya, dimana dalam semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan, ya tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang itu tidak konsekuen dan juga tidak konsisten dengan etika tersebut. Nah, memang konsekuen dan juga konsisten ini adalah hal yang sulit ya. Tapi sulit ini bukan berarti tidak bisa, teman-teman. Nah, kenapa? Karena seandainya semua etika bisnis itu telah disepakati, sementara pasti ada saja oknum ya, baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi. Nah, jelas semua konsep etika yang tadi sudah dibangun, semua konsep etika yang sudah diatur dengan sedemikian rupa itu akan gugur karena adanya oknum tersebut. Maka dari itu perlu ditumbuhkan sikap konsekuen dan konsistensi dan tentunya adalah sikap loyal ya, terhadap perusahaan. Dan yang kedelapan adalah memelihara kesepakatan. Nah, di mana memelihara kesepakatan atau menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha dalam menciptakan etika bisnis. Nah, jadi jika etika ini telah dimiliki oleh semua pihak, jelas semua ini akan memberikan suatu ketentraman dan juga suatu kenyamanan dalam berbisnis, gitu ya. Jadi di samping kita harus konsisten dengan etika yang sudah ditetapkan, nah kita juga harus memelihara kesepakatan tersebut ya supaya beberapa pihak yang tergabung dalam bisnis tersebut merasakan tentram dan merasakan kenyamanan dalam berbisnis. Nah, itu adalah beberapa hal teman-teman yang, perlu teman-teman ketahui, ini gambaran umum saja dalam etika berbisnis ya. Jadi apa saja sih etika dalam berbisnis, kemudian apa saja masalah-masalah umum yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dalam etika bisnis, kemudian bagaimana pentingnya sih etika bisnis dalam perusahaan, seperti itu, dan bagaimana memelihara, etika bisnis supaya tetap terjaga, oleh perusahaan. Itu untuk beberapa konsep dasar dan gambaran umumnya. Nah, kemudian ini adalah, ada tugas ya teman-teman, tugas di sini adalah untuk, mengganti waktu itu pertemuan kita yang sempat tertunda karena saya berhalangan ya. Nah, ini beberapa kasus atau beberapa soal terkait etika bisnis, yang nanti teman-teman, jadikan tugas untuk minggu depan. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya bagaimana teknis, penyelesaian tugasnya akan saya share di dalam Google Classroom-nya ya. Nanti akan saya tuliskan bagaimana cara, teknis dalam penyelesaian tugasnya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman dalam materi hari ini, mudah-mudahan teman-teman bisa, menyerap yang apa saya sampaikan. Nah, ini untuk tugasnya juga nanti teman-teman bisa mencari referensi dari buku-buku lain ataupun referensi-referensi dari Google ya. Mungkin sekian, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.